Tadi bawah sesuai. Oke, saya mulai ya. Saya sebentar aja. Nanti hanya menambahkan sedikit. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik, selamat pagi. Setelah liburan ya, liburan tahun baru dan Natal. Ya, selamat Natal buat yang merayakan. Dan selamat tahun baru untuk semuanya. Pagi hari ini kita masuk ke pertemuan ke-11. Pertemuan ke-11 tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya oleh teman-teman kalian. Saya kira penjelasannya juga sudah sudah komprehensif sekali ya sebenarnya. Tapi mungkin saya menambahkan sedikit saja beberapa beberapa hal yang mungkin perlu di garis bawahi gitu ya. Jadi materi yang ke-11, pertemuan ke-11 hari ini kita berbicara tentang urban land rent ya. Ini kan sebenarnya pada pertemuan sebelumnya kita pernah diskusi mengenai land rent ya. Waktu itu kan teorinya dari teori agriculture ya, pertanian. Kemudian ini meningkat bukan meningkat ya, lebih lanjutnya adalah seperti ini. Oke lah, Bapak. Yang urban land rent ini dibagi menjadi 4 ya, sudah dijelaskan juga oleh teman-teman kalian bahwa dimulai dari karena harga tanah di kota bervariasi kan pendahuluan. Kemudian perbedaan harga ini juga berkaitan dengan perbedaan pendapatan dari pemanfaatan tanah. Kemudian fokus pemanfaatan tanah ya akan dibahas melalui 3 sektor. Manufaktur, perkantoran, dan perumahan. Nanti ada perbedaan antara manufaktur dan kantor. Ini ada beda soalnya. Karena Karena pendekatannya dengan pendekatan nanti distribusi atau transportasinya. Kemudian kita masuk ke manufaktur ya, sektor manufaktur. Ini saya share udah kelihatan kan ya? Sudah, Pak. Ya, oke. Nanti kalau nggak kelihatan apa sampaikan saja ya. Jadi, oke, makasih. Sektor manufaktur ini dipengaruhi oleh aksesabilitas atau biaya angkut. Kenapa biaya angkut? Karena manufaktur ini kan produksi, dia menghasilkan produk, ya, menghasilkan produk. Nah, menghasilkan produk ini berarti hubungannya ada 2. Ini di pertemuan sebelum UTS pun kita sudah bahas sebenarnya. Kalau untuk manufaktur dia ada 2 isu. Yang pertama adalah isu untuk input ya atau bahan baku. Yang kedua setelah di bahan baku sudah diperoleh, maka dia memproduksinya. Permasalahan berikutnya adalah memasarkan bahan bakunya atau produknya yang sudah dihasilkan tadi. Nah, jadi si manufaktur ini ada 2 pilihan. Ya. Dia dekat dengan sumber inputnya, sumber dayanya. Ya. Misalnya kalau kemarin kita diskusikan sari buah gitu, atau sirup gitu ya. Sirup sari buah jeruk misalnya. Si pabrik ini bisa memilih 2 hal. Dia dekat ke pertanian, pusat pertanian penanaman jeruknya, kebun jeruknya, atau dekat ke kota tempat konsumen jeruk tadi membeli, gitu ya. Kalau dia dekat ke kebun, berarti biaya transport bahan baku jeruk tadi ya,
lebih dekat ke pabrik. Ya, sebaliknya kalau dia dekat ke kota, berarti transportasi jeruk ke kota tadi, ke pabrik tadi jauh, tetapi nanti produk sirupnya ini dekat ke konsumen. Nah ini kan sebenarnya nanti asumsi awalnya itu adalah seperti itu. Jadi ini kan yang berpengaruh adalah aksesibilitas atau biaya angkut. Semakin dekat dengan pasar atau jalan utama tentu lebih bagus, lebih baik karena kemudahan aksesnya tadi, gitu ya. Nah, jarak tadi yang saya sampaikan, jarak ke kebun atau jarak ke ke kota, ini kan kemudian tidak hanya sekedar bicara jarak, jauh jaraknya, tetapi kemudahan akses. Nah, disinilah kemudian diterjemahkan akses ini bisa diwakili melalui bit rent for land tadi. Dan ini sudah dijelaskan gitu ya, tadi ya, saya kira saya nggak berulangi lagi. Kemudian biayanya ada biaya angkut ya. Tadi kan sudah ada, saya jelaskan biaya angkut ini freight cost ya, menyebabkan perbedaan sewa, kemauan untuk sewa di setiap lokasi. Ya. Ini perhitungannya juga tadi sudah dijelaskan kurvanya gitu ya, kurvanya sudah dijelaskan, kemiringannya juga karena perbandingan antara perubahan sewa dengan jarak. Ya, kemudian miringnya ini negatif gitu ya, bukan positif. Ini yang pertama ya. Jadi manufaktur itu disebabkan atau dihubungkan dengan jarak. Jarak apa? Jarak antara bahan baku dengan pasar. Atau bisa dikatakan tadi jarak ini diterjemahkan sebagai kemudahan aksesibilitas. Yang kedua adalah kantor atau office gitu ya. Nah, office ini pertimbangannya adalah informasi gitu ya, tacit information bagi pekerja kantor. Nah, perlu adanya kontak untuk memperoleh informasi dari orang atau perusahaan lain dan menimbulkan travel cost. Inilah yang bisa menjadi pertimbangan bid rent for land. Nah, kalau kantor ini kan isunya bukan input atau output, tetapi sebenarnya isunya adalah pegawai gitu ya, pekerjanya. Sehingga pekerja ini nanti travelnya ada juga jarak commuting cost itu biaya transportasinya ya antara pegawai menuju tempat kerja dan sebaliknya ya. Nah, ini juga tadi sudah dijelaskan gitu ya. Kurvanya sudah dibaca juga ya mestinya ya. Intinya adalah konsep median location itu, konsep median location itu kan ada dia di tengah. Tengah ini lebih dekat kemana-mana. Tapi kalau dia lebih dekat ke satu tempat, ya kalau di sini kan antara barat dan timur gitu ya. Kalau dia ada di dekat sebelah timur, tentu dia ke pabrik yang di sebelah timur dekat. Tapi kalau ke arah yang barat lebih jauh. Nah, jadi ini konsep median itu seperti ini. Kalau dia ada di tengah-tengah, dekat kemana-mana. Tapi kalau kemudian agak ke pinggir, mungkin dekat di satu tempat di pinggir tersebut, tapi jauh ke tempat yang lain. Ini pemikiran utamanya adalah seperti itu. Kemudian office bid rent-nya ya, ini tadi sudah di paparan juga sempat disinggung. Ya, ini sebenarnya mirip dengan yang manufaktur tadi. Ya, sama sebenarnya. Cuma di sini mempertimbangkan ada luas kantor ini bisa diterjemahkan bukan hanya luas saja, tetapi kemudian karena di pusat kota, dia luas ini bisa meningkat ke atas gitu ya. Tinggi misalnya begini, kalau di luar kota ada kebutuhan 1000 meter, itu cukup satu lantai saja. Tapi kalau di pusat kota 1000 meter ini bisa jadi dibagi menjadi 4 lantai gitu ya. Nah, ini sebenarnya kan pilihan gitu ya. Nah, nanti ada implikasinya, ada biaya sewa dengan biaya pembangunan tadi gitu ya. Ini kira-kira tinggian mana gitu ya. Nanti ini menjadi perbandingan. Kemudian kenapa miringnya negatif gitu ya, berbentuk cembung gitu ya. Karena travel cost-nya naik
jika semakin jauh dari pusat gitu ya. Ya kalau semakin jauh dari pusat, biaya transportasinya akan tinggi kan. Sehingga travel biaya transportasinya lebih tinggi. Nah, tadi ada pertanyaan juga apa faktor substitusi. Nah, faktor substitusi ini sebenarnya tadi saya sampaikan tadi bangunan satu lantai dengan 1 hektar, disampaikan juga bisa juga bangunan 4 lantai dengan luas masing-masing 1/4 hektar. Berarti kan 1 hektar datar atau 1 hektar terdiri dari 4 lantai. Ini sama-sama luasnya sama, tetapi kemudian ada biaya pembangunannya, biaya kapital. Tetapi biaya kapital ini tentu dibandingkan dengan biaya transportasi tadi, ya. Kira-kira dekat mana, apa murah mana dan sebagainya. Ini tentu menjadi pilihan, ya, menjadi pertimbangan. Kemudian office isokuan, ya ini kombinasi input ya, tanah dan bangunan menghasilkan jumlah output yang sama tetap. Ya, jadi 1 lantai 1 hektar tadi sudah sampaikan 4 lantai, outputnya sama. Nah, output sama maka disebut isokuan. Kuan itu kan quantity ya, quantity maksudnya quantity output gitu ya. Jadi selama ada di garis kurva ini, lengkung ini, maka jumlah luas tanahnya ini sama, meskipun ya ini meskipun tadi bisa kalau di pusat kota berarti dibagi 4 bangunan, kalau di desa hanya 1 lantai saja misalnya. Nah, ini contoh gitu ya, contoh sewa harga tanah gitu ya. Kalau gedungnya 25 lantai, 25 lantai, tanahnya hanya sempit, maka biaya kapitalnya, biaya modalnya besar. Ya, di sini ini. Sebaliknya, ya, jika biaya sewanya nanti akan semakin tinggi ya, biaya sewanya 1,6, biaya totalnya 251. Maka ini penjumlahan dari 250 dengan biaya tanahnya tadi, sewa tadi. Nah, kalau biaya sewanya lebih tinggi 200, maka jadi 258 dan seterusnya. Ini 250 ini harusnya. Ya, nah di sini akan terlihat bahwa yang paling tinggi ini 314 ya. Ini biayanya dari 250 ditambah biaya 264, 314 jadinya. Ini juga sama, biaya modalnya 100, biaya tanahnya 10, maka 100 tambah 10 jadilah 110 di sini. 150 ini merupakan penjumlahan 50 dengan 100 di sini. Ya, gampang ya, ini saya kira enggak ini. Kemudian substitusi. Nah, tanah menjadi mahal jika mendekati pusat kota. Ini akan menjadi lebih rasional karena ada mempertimbangkan yang lain, gitu ya. Sehingga jarak bangunan, jarak gedung dengan pusat kota, kemudian tingginya gedung tadi bisa menghasilkan atau menyebabkan orang melakukan substitusi. Ada milih bangunan yang dekat banget dengan pusat kota, tinggi gedungnya 25 lantai. Ya, sedangkan agak jauh, tinggi gedungnya hanya 4 lantai. Kemudian yang paling jauh tanpa tingkat gitu ya, hanya 1 lantai. Ini kan sebenarnya menghasilkan pilihan, orang-orang akan memilih kira-kira yang mana yang akan diambil. Nah, ini berpengaruh juga dengan biaya sewanya, bid rent-nya tadi, ya, kemauan untuk menyewa tadi. Bid rent-nya dari 1.600 turun 200, semakin jauh, semakin rendah, semakin bid rent-nya semakin turun. Jadi poinnya sebenarnya hanya itu gitu ya, karena menjadi pertimbangan tempat kerja dengan transportasi. Kemudian harga perumahan ya, ini sama sebenarnya. Kalau tadi orang bekerja itu transportasinya wirawiri gitu ya,
dari tempat tinggal ke tempat kerja, ini juga pertimbangan rumahnya juga akan berpengaruh, gitu ya. Orang akan memilih kurva ya, memilih rumah ya yang menggunakan asumsi ada biaya transportasi dari rumah ke tempat kerja. Kemudian jumlah keluarganya ya, semakin banyak keluarga yang bekerja, berarti karena itu berpengaruh. Rumahnya mungkin yang dekat atau rumahnya yang jauh tapi harganya lebih murah, transportasinya 1 orang, rumahnya dekat 1 orang, atau rumahnya dekat ada 4 orang yang bekerja, rumahnya jauh ada 4 orang yang bekerja. Ini kan secara biaya nanti kan kalau dikalikan lebih banyak gitu ya. Kemudian rumah housing price curve ya, harga kurva perumahan ini juga sebenarnya sudah dijelaskan ya kemarin ya di paparan teman kalian. Sebentar. Ini yang mana ya? Ada contohnya enggak? Ya rumah yang lebih mahal di pusat kota akan mendorong orang untuk melakukan substitusi konsumsi. Ini sesuai yang didiskusikan tadi ya. Substitusi yang dilakukan adalah menggeser konsumsi untuk perumahan, menurunkan luas rumah misalnya ke konsumsi lain. Ini akan menggeser kurva harga rumah. Jadi orang di pusat kota dia bisa mengalihkan konsumsi rumah tadi dengan jumlah atau jenis konsumsi yang lain gitu ya. Ini price of housing per square foot yang vertikalnya itu harga rumah, yang horizontalnya jarak ya. Jadi jarak ini bisa berbanding terbalik nanti. Semakin jauh berarti harga rumahnya akan tinggi. Semakin dekat harga rumahnya akan tinggi. Seperti itu. Nah, land use pattern ya, ini perbedaan bend curve akan menyebabkan terjadinya perbedaan penggunaan tanah di perkotaan. Ini sebenarnya sudah dipelajari juga di UTS kemarin ya. Ini sektor komersial, ini perbedaan sewa lahannya masih tergantung jauh dekatnya dengan Central Business District. Kemudian jarak dengan jalan tol atau jalan akses jalan gitu ya. Nah, ini kurva ini kan menggambarkan jarak gitu ya antara antara pekerja dengan kantor yang di paling kiri di sini ya. Kemudian yang X1 ini ya, X1 dan X2. Sedangkan yang manufaktur ini menggambarkan agak di luar gitu ya. Karena manufaktur tadi hubungannya dengan input atau produksi tadi. Jadi posisinya agak di luar. Ini jaraknya ya antara di X4 ini pusatnya. Ya, jadi si pegawai bisa tinggal di X2, X3, X5 atau X6 ya untuk mengakses ke X4. Seperti itu gitu ya. Nah, jadi secara umum poinnya tadi sudah disampaikan oleh teman kalian, Seno ya, sama satu lagi dari siapa tadi. Diskusinya juga sudah saya kira menjelaskan juga. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, nggak apa-apa. Kita agak cepat, kita akhiri saja. Nanti sampai ketemu minggu depan. Kemudian silahkan dikerjakan ya. Ini soal, ini buat PR aja nggak apa-apa. Kuis nanti minggu depan disampaikan ke saya ya. Soal 1 dan soal 2. Nanti dikerjakan ini saja, sesuai kelompok aja, kelompok presentasi aja ya. Jadi kelompok presentasi aja. Oke, demikian ya. Saya akhiri pertemuan kita pagi ini. Terima kasih. Selamat pagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, saya pamit ya.